Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan yang ketujuh ini di mata kuliah e-commerce, kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman, kemudian server storage, dan URL. Nah, yang pertama itu ada bahasa pemrograman. Perkembangan teknologi pada saat ini sudah banyak mendorong banyak orang untuk mempelajari berbagai jenis bahasa pemrograman. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat website, aplikasi, atau produk digital lainnya. Bahasa pemrograman adalah kumpulan sintaks kode program yang berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Selain itu, bahasa pemrograman dikenal juga dengan bahasa komputer, atau bahasa pemrograman komputer. Secara singkat, bahasa ini dipakai untuk membuat program komputer menggunakan aturan logika komputer. Fungsi bahasa pemrograman. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan website adalah bahasa pemrograman yang digunakan. Menentukan bahasa komputer yang digunakan dapat dilakukan dengan mengetahui apa saja kebutuhan website yang ingin dikembangkan. Bahasa pemrograman dapat membantu menghasilkan situs yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sedang Anda kembangkan. Sebab website terbuat dari baris-baris kode yang menjadi sebuah file. Sebuah file, jadi setiap file terhubung dengan file lainnya melalui berbagai perintah yang ada di dalamnya. Pemrograman website terkenal dengan MVC, yaitu model, view, dan controller, yang memisahkan proses pada pengembangan website. Nah, ini adalah konsep MVC. Ada controller, ada model, ada view. Kalau view itu lebih ke bagaimana kita menampilkan data. Kemudian controller itu lebih ke komunikasi antara request dan data. Kemudian ada model itu lebih ke database, bagaimana interaksinya dengan database. Seperti itu. Kemudian fungsi utama bahasa pemrograman. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi antara operator dengan mesin. Yang kedua, menjadi media yang mengoperasikan sebuah mesin. Yang ketiga, sebagai media bagi programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Dan yang keempat, memberikan perintah kepada mesin dan komputer. Yang pertama itu bahasa pemrograman Python. Popularitas Python sebesar 29,72% dari total responden berdasarkan pencarian yang dilakukan pada Google Search. Dari popularitas Python ini sebesar 29,72%. Banyak orang menggunakan kata kunci Python di Google, mesin pencari Google. Seperti itu. Python banyak digunakan oleh perusahaan besar dalam pengembangannya, seperti ada NASA, Instagram, Google, Yahoo, Reddit, dan juga situs streaming video populer yaitu YouTube. Python dikategorikan dalam tingkatan bahasa komputer. Python tergolong ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sama seperti Java, Python bisa digunakan untuk membangun aplikasi dari website dan mobile, berbasis website dan mobile. Kemudian yang kedua ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman website yang populer. Persentase pencariannya adalah sebesar 19,03% dari mesin Google pencari. Selain berfungsi untuk membuat aplikasi desktop, Java juga digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Java dikembangkan pada tahun 91. Sejak 23 Mei 95 dirilis, Java langsung naik dan menjadi bahasa pemrograman favorit. Hingga saat ini, Java menjadi bahasa pemrograman yang hampir setiap pengembang mengetahui atau bahkan pernah menggunakannya. Selain digunakan untuk membangun website, Java juga dimanfaatkan untuk membuat aplikasi desktop atau mobile. Kalau di pemrograman Java lumayan tuh, codingnya lumayan banyak kalau kita menggunakan kalau kita membuat aplikasi berbasis Android. Kemudian ada JavaScript. JavaScript menempati urutan ketiga dengan persentase pencarian 8,2%. Fungsi JavaScript termasuk istimewa karena mampu mengembangkan website
yang menarik dan interaktif. Sejarah JavaScript dimulai sekitar tahun 94 ketika internet dan website sedang mengalami perkembangan yang pesat. Website pada saat itu umumnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Perl yang pemrosesannya hanya bisa dilakukan di sisi web server. Saat ini banyak website yang menggunakan JavaScript pada kode program di dalamnya. Tidak mengherankan karena JavaScript pada awalnya memang dikembangkan dengan tujuan untuk membuat website. Kemudian ada C# dengan popularitas pencarian sebesar 7,28%. Nah, di sini pada akhir dekade 90-an, Microsoft membuat program Microsoft Visual C++ sebagai sebuah langkah percobaan untuk menggunakan Java di dalam sistem operasi Windows untuk meningkatkan antarmuka dari Microsoft Component Object Model. C# mempunyai beberapa kelebihan yang dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan seperti fleksibel, powerful, dan easy to use. Kemudian ada PHP PHP itu popularitasnya sebesar 6,09% di pencarian Google. Sejak dikembangkan pada tahun 94, PHP menjadi bahasa komputer yang populer di kalangan web developer untuk mengembangkan website. Banyak website besar menggunakan bahasa ini sebagai salah satu komponennya. Sebagai contoh ada content management system seperti ada WordPress, Joomla dibuat dengan bahasa pemrograman dasar PHP. Facebook dan Wikipedia juga menjadi salah satu penggunanya. Kemudian ada C, bahasa C. Sampai dengan saat ini, bahasa C masih menjadi primadona bagi sebagian orang yang mengembangkan website atau aplikasi lainnya. Persentase di Google itu sebesar 5,91%. Kemudian kelebihan dari bahasa C seperti banyaknya operator yang dapat Anda temui di dalam C untuk memanipulasi data Struktur data pada bahasa C itu terstruktur sehingga mudah dikembangkan dan mudah untuk dipahami. Kemudian ada R Tren pencarian pada Google Search menempatkan R ini sebesar 3,72% di mesin pencari Google. Bahasa R ini pertama kali dirilis pada tahun 93. Namun kepopulerannya mulai muncul pada beberapa tahun ini untuk keperluan big data. Nah, bahasa R ini terkadang digunakan dalam pengembangan website. Namun bahasa ini tidak berdiri sendiri melainkan dengan bantuan bahasa pemrograman lainnya. Bahasa R merupakan bahasa pemrograman berbasis interpreter, sehingga eksekusi suatu aplikasi atau fungsi yang ditulis dengan bahasa R, terutama aplikasi fungsi yang membutuhkan program kode yang panjang, akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian ada Objective-C. Objective-C merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan pada era 83 oleh Brad Cox dan Tom Love Ini jumlah pencarian di Google-nya sebanyak 2,47%. Objective-C merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang awalnya digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkatnya. Itulah mengapa iOS dikembangkan dengan bahasa Objective-C. Bahasa ini merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan sistem operasi OS X dan iOS serta untuk mengembangkan API perusahaan tersebut. Kemudian ada Swift. Bahasa Swift dikenalkan dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia. Tidak hanya itu saja, berdasarkan survei dari Stack Overflow, Swift menjadi bahasa komputer paling favorit kedua dan menjadi bahasa komputer paling populer nomor 3 saat itu. Nah, bahasa Swift merupakan bahasa pengantar untuk pengembang Mac dan iOS dan menjadi platform utama Apple. Jadi si Swift ini diambil sama si Apple-nya. Lebih banyak digunakan oleh Apple. Sehingga bahasa Swift dirancang untuk bisa terhubung dengan bahasa pemrograman Apple lainnya yaitu Objective-C. Bahasa komputer Swift dianggap aman. Hal ini dikarenakan Swift memiliki manajemen memori yang sangat bagus. Ini membuat para developer tidak perlu takut permasalahan tentang manajemen memori. Kemudian ada MATLAB Ini MATLAB
mempunyai persentase pencarian sebanyak 1,79%. Kemudian apa lagi nih? Meskipun terkadang digunakan dalam pembuatan website, si MATLAB ini, kebanyakan bahasa komputer MATLAB itu digunakan dalam bidang matematika dan statistika ya. Seperti itu. Kemudian ada Ruby ya. Ruby mempunyai struktur sintak yang sangat sederhana. Ini persentase pencarian di Google 1,7%. Karena masih sedikit yang menggunakan Ruby ini. Kemudian ada Scala ya. Ini Scala hanya 1% untuk pencarian di mesin Google ya. Ini Scala semakin berkembang menjadi bahasa pemrograman yang populer. Saat ini Scala sudah banyak dijadikan platform website seperti Akka dan Play Framework ya. Seperti itu. Kemudian ternyata si Twitter, LinkedIn, dan Netflix juga menjadi beberapa perusahaan besar yang sudah menggunakan Scala ini ya. Scala ya. Kemudian bahasan yang berikutnya ada server storage. Server storage adalah sebuah server yang mampu menyimpan data server dalam kapasitas yang sangat besar. Server storage ini biasa digunakan oleh berbagai perusahaan besar yang memiliki database pelanggan, penjualan, produk, dan data lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Server storage bukan hanya untuk menyimpan data, tapi juga berfungsi sebagai bridge agar kita bisa mengakses data perusahaan atau pribadi kita di mana saja dan kapan saja dengan bantuan aplikasi tertentu. Jenis-jenis storage server ada NAS, Network Attached Storage. Jenis server yang satu ini seringkali disebut dengan pilihan hybrid. Server ini juga biasanya menggunakan dedicated server ataupun sebuah alat yang bisa melayani array storage. Pada umumnya, penyimpanan biasanya akan dibagi kepada beberapa klien dalam waktu yang bersamaan di semua jaringan Ethernet yang ada. Server NAS ini biasanya digunakan untuk memanfaatkan transfer agar lebih ditingkatkan. Server NAS ini biasanya digunakan untuk memanfaatkan transfer di tingkat file maksudnya ya, bukan ditingkatkan file, di tingkat file. Penyimpanan NAS biasanya memiliki biaya startup yang jauh lebih rendah. Meskipun jika dibandingkan dengan server DAS yang biasanya lebih mahal. Kemudian NDAS, Network Direct Access Storage, adalah sebuah perangkat storage yang dapat diakses melalui jaringan lokal atau LAN. Perangkat ini serupa dengan removable disk biasa, tapi sudah mengintegrasikan sebuah Ethernet port sehingga bisa di-attach pada infrastruktur jaringan lokal. Kemudian ada SAN, Storage Area Network. Jenis storage server dengan tipe SAN ini adalah solusi yang dirasa sangat tepat untuk bisnis menengah hingga ke bisnis yang besar. Beberapa infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh SAN ini ialah SAN switch, HBA, ya, kabel fiber, dan juga kontrol disk. Salah satu keunggulan dari jenis penyimpanan ini ialah kemampuannya untuk bisa berbagi storage server ke beberapa server yang ada. Kemudian ada Direct Attached Storage. DAS merujuk kepada sistem penyimpanan digital secara langsung yang sudah terpasang ke server atau workstation tanpa storage network sebagai perantaranya. Dengan kata lain, storage yang sudah menempel langsung atau point-to-point pada server ataupun komputer. Kemudian ada URL nih. URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator. Istilah lain untuk menyebut alamat website, URL ini berfungsi membawa Anda ke sebuah website spesifik yang ingin dituju. Biasanya, URL ini Anda akan diminta mengetikkan alamat URL ini di bagian address bar yang ada di browser. Nah, selanjutnya mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, website adalah sebuah kita gambarkan saja, website adalah sebuah rumah. Maka untuk menuju rumah itu kita perlu alamat. Dalam dunia virtual, alamat inilah yang disebut dengan URL.
Domain juga merupakan komponen dari alamat itu sendiri. Secara spesifik, domain menunjukkan pemilik rumah atau nomor rumah dari sebuah website. Akan tetapi, domain tidak bisa memberikan petunjuk lengkap tentang lokasi sebuah website. URL tentunya tidak sama dengan domain. Kemudian ada scam. Scam merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Komponen ini menunjukkan fungsi spesifik atau hal spesifik yang bisa dilakukan di dalam sebuah website. Scam paling umum digunakan saat ini adalah HTTPS ya, atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol ini dipakai untuk mengacak data pribadi seperti password, informasi kartu kredit, dan informasi lainnya. Dengan begitu, data pribadi Anda akan terlindung dari hacker. Nah, di sana ada HTTPS. Biasanya kalau kalian mengunjungi website dengan skema HTTPS itu data atau apa yang Anda lakukan itu akan aman ya. Biasanya kalau tidak menggunakan HTTPS itu di URL-nya, di browsernya itu biasanya ada tanda seru ya, seperti itu. Itu menandakan bahwa website tersebut tidak aman, berbeda dengan HTTPS. Kemudian ada subdomain ya. Subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Katakanlah subdomain ini seperti anak. Dari domain utama, ia memang bagian yang terpisah dari domain, tetapi tak akan bisa ada tanpa domain itu utama itu sendiri. Jadi tidak akan bisa tanpa ada domain itu sendiri ya. Misalkan pada saat saya membuat website, misalkan simiksumedang.ac.id, berarti di subdomain itu di depannya itu misalkan ada pmb.simiksumedang.ac.id. Nah, itu adalah subdomain ya. Biasanya subdomain digunakan untuk dua hal. Yang pertama, subdomain dipakai untuk melakukan staging atau testing sebuah website. Langkah ini akan memudahkan Anda dalam tracking dan menyimpan perubahan dalam website. Nah, seperti itu. Contohnya today.line.me. Kemudian ada second level domain. Adalah alias untuk nama website atau domain. Lewat bagian inilah Anda bisa tahu website apa atau website milik siapa yang sedang dikunjungi. Second level domain bisa dikatakan sebagai bagian dari branding sebuah bisnis atau tokoh. Karena itu penting untuk bisa menemukan nama domain yang unik dan sesuai dengan karakter bisnis atau diri Anda sendiri. Misalkan ini contohnya ada Niaga Hoster, ada YouTube ya, itu kan second level domain. Kemudian ada Facebook ya, dan lain sebagainya lah. Kemudian ada top level domain. Menempati posisi ketiga dalam sebuah URL. Ekstensi ini menjelaskan jenis organisasi yang dimiliki oleh website tersebut ya. Pada dasarnya ada beberapa macam jenis TLD atau top level domain ini. Akan tetapi yang paling umum dipakai adalah ekstensi.com, itu untuk komersial ya. Ekstensi tersebut biasa digunakan untuk website komersil. Di samping itu terdapat ada .biz untuk bisnis, .edu untuk pendidikan, .org untuk organisasi, .co.id untuk perusahaan lokal di Indonesia, .id untuk website pribadi, .net untuk jaringan, .info untuk informasi dan lain sebagainya. .mil untuk militer, .gov untuk negara ya, banyak. Subdirectory. Subdirectory adalah ekor dari URL. Bagian ini memperlihatkan halaman spesifik yang ditampilkan dalam website. Bayangkan saja, ini semacam satu kamar khusus dalam sebuah rumah ya. Dari contoh URL tersebut, jelas bahwa halaman yang ditampilkan di website membahas mengenai domain murah. Jadi di website Niaga Hoster ada subdirectory domain murah, itu adalah bisa page, bisa juga post ya, di situ. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ketujuh ini mengenai bahasa pemrograman, server storage, dan URL. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.